Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, mewakili teman-teman saya dari kelompok 7, ingin menyampaikan materi mengenai studi literatur sosial ekonomi masyarakat pesisir. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Egiluna Marita Duyanti dengan NPM belakang 042. Yang kedua ada rekan saya, Fariska Velia Rahma dengan NPM belakang 001. Yang ketiga ada Delia Maulita Anggraini dengan NPM belakang 023. Yang keempat ada Lia Fitrianingsih dengan NPM belakang 028. Dan yang terakhir ada Fatih Rahmahanun dengan NPM belakang 042. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fariska Velia Rahma dengan NPM 001. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Namun, sebagian masyarakat belum mampu meningkatkan kesejahteraan terutama di wilayah pesisir. Sebagai contoh, di Kampung Nelayan Seberang Medan Belawan. Sebagai besar penduduk bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu akibat ketergantungan pada musim dan keterbatasan fasilitas seperti pasar dan stasiun bahan bakar. Kondisi sosial masyarakat yang beragam suku masih menjadi nilai gotong royong, tetapi rendahnya pendidikan dan akses layanan dasar memperburuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi alternatif, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan sumber daya laut keberlanjutan agar nelayan dapat hidup lebih sejahtera dan lingkungan pesisir tetap terjaga. Perkenalkan, nama saya Lia Fitrianingsih dengan NPM 028. Di sini saya akan membacakan pengertian sosial ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di Desa Ujung Batu sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber utama pendapatan. Perubahan cuaca dan iklim sering menyebabkan penurunan hasil tangkapan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Di sisi lain, masyarakat memiliki solidaritas dan semangat gotong royong yang kuat sebagai modal sosial untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, kesenjangan pendapatan dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, dukungan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perkenalkan, nama saya Fatih Rahmahanun dengan NPM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup di Indonesia. Masyarakat nelayan di Indonesia memiliki berbagai cara untuk bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Saat ini hasil tangkapan menurun, mereka mencari penghasilan tambahan dengan berdagang ikan asin, memperbaiki jaring, bekerja di pelabuhan, atau membuka usaha kecil di rumah. Selain itu, mereka juga menunjang nilai tinggi solidaritas sosial melalui gotong royong, arisan, dan koperasi nelayan yang membantu memperkuat ekonomi bersama. Kelembagaan lokal ini memungkinkan mereka mengakses bantuan, modal, serta memperluas pasar hasil tangkapan. Dengan semangat kerjasama dan inovasi lokal, masyarakat pesisir mampu mempertahankan kesejahteraan meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Delia Maulita Anggraini dengan NPM belakang 023. Saya di sini akan membacakan pembahasan dari sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir masih rendah karena ketergantungan pada perikanan tradisional, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan akses teknologi. Pemerintah Kabupaten Bima berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan seperti PMP, Pugar, dan pengembangan ekonomi kreatif. Rendahnya pendidikan di wilayah pesisir seperti di Desa Gema disebabkan oleh faktor ekonomi,
kurangnya motivasi belajar, minimnya perhatian orang tua, serta fasilitas pendidikan yang terbatas. Masyarakat terpinggirkan juga kurang terlibat dalam politik karena keterbatasan modal, pendidikan, dan informasi. Konsep blue economy menjadi strategi yang penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi laut melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. Di sisi lain, keluarga nelayan seperti di Desa Sondana menerapkan strategi bertahan hidup melalui pekerjaan tambahan, penghematan, dan bantuan sosial. Analisis hasil tangkap cumi-cumi di TPI Belubang menunjukkan adanya pola musiman dengan puncak tangkapan pada November dan musim sepi pada Maret. Karena itu, diperlukan pengelolaan perikanan berbasis musim agar stok sumber daya tetap lestari dan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kami dapat ambil kesimpulan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, potensi sumber daya laut, dan kebijakan pemerintah. Masyarakat pesisir memiliki hubungan sosial yang kuat dan budaya gotong royong, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan modal, serta fluktuasi hasil tangkapan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan, diversifikasi usaha, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada nelayan menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.